audiens bertanya kepada siapa, pertanyaan apa, saya minta singkat. Silakan. Oke, saya tadi mencermati ini kan temanya tauhid dan tritunggal. Jadi kalau saya cermati dari awal, tauhid ini kan tentang keberapaan Allah. Tritunggal itu adalah kebagaimanaan Allah. Oke. Lalu dalam perspektif logika memang jujur ya saya sedih loh, Bapak. Dari zaman dahulu kala ya selalu kesalahkaprahan ini terjadi. Padahal Imam Al-Ghazali itu sudah menjelaskan bahwa Trinitas itu atau Tritunggal itu adalah salah satu bentuk tauhid juga. Karena menurut salah satu bentuk tauhid juga. Karena menurut Al-Ghazali menurut Al-Ghazali adalah Trinitas itu adalah satu jauhan dalam tiga sifat. Satu jauhan dalam tiga sifat. Nah, mempertanyakan umat Kristen punya tiga Tuhan itu sama dengan mempertanyakan umat Islam itu punya 20 Tuhan karena ada 20 sifat Allah di situ. Ya, 29. Oke. Anda tahu sifat Allah sama nama Asmaul? Ya, ini yang saya bahas nih sifat Allah ya. Ya. Nah, pertanyaan saya. Kepada siapa? Kepada Ustaz Nababan juga kepada Pak Egi. Pertanyaan saya, Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Lalu pertanyaan selanjutnya, jika bukan makhluk, apakah ada yang lain selain Allah yang bukan makhluk? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja. Saya langsung kesimpulan aja bahwa ini kan temanya. Namanya siapa belum kenal? Oh, namanya Pak Karim. Karim. Jangan kesimpulan, bertanya. Ya, langsung aja ya. Bertanya. Ya, jadi temanya tauhid dan tritunggal. Saya langsung kesimpulan bahwa pemerintah sendiri itu menerima konsep tauhid, ya kan? Satu dulu. Ini baru kita bicara tauhid dulu. Dari pihak Islam punya konsep tauhid, itu jelas. Bapak sendiri punya konsep tauhid dan tidak bahwa menuduh kita interpretasi bahwa konsep tritunggal adalah tiga Tuhan dengan tiga kepribadian. Artinya itu paradigma yang salah tritunggal. Itu masih debatable. Tapi konsep tauhid adalah sebuah hal yang mutlak. Betul? Konsep tauhid itu adalah konsep yang mutlak. Nah, pertanyaannya kesalahan kayak saya yang teman tahu bahwa menggeser konsep Tuhan ini kepada sebuah yang wujud. Ya, saya tiga tadi bisa menjelaskan itu. Jadi dalam Quran, dalam surat Asy-Syura ayat 7 kalau tidak salah, 11-7. Jadi Pertanyaan Tuhan itu. Bapak mau nanya apa? Langsung aja. Iya, ya ini tentu pertanyaannya. Tapi dasar dari ini ada bahwa Tuhan itu tidak punya wujud. Begitu juga dengan korelasi dengan 2 Samuel 7 ayat 22 sampai 24. Itu berkata bahwa Allah tidak disamakan dengan sesuatu apapun. Ya, kami misalnya ya, lupa. Jadi, ya, laisa kamitslihi. Jadi Allah tidak serupa dengan makhluk apapun atau zat apapun. Nah, itu bersesuaian dengan 2 Samuel 7 ayat 22 sampai 24. Itu Pak pertanyaannya. Oke. Gimana penjelasannya? Ya, sini. Ya, masing-masing Jawab. berwaktu 5 menit saja. Ya. Oke. Terima kasih Bang Sihombing. Lumban Toruan atau Nababan? Saya manggil abang lah. Jadi dalam hierarki kami lebih tua, walaupun saya lebih tua mungkin, tapi dalam hierarki marga kami saya manggil abang sama beliau. Bang Sihombing itu menarik pertanyaannya, apakah Al-Quran itu makhluk atau kholik? Jadi Al-Quran itu kalam, perkataan, bukan zat. Jadi perkataan Allah, ya, perkataan Allah yang dibukukan. Tadinya Al-Quran itu sampai kepada Nabi Muhammad itu tidak dalam bentuk tulisan, dalam bentuk kalam. Tapi kalam itu bisa dibuat berhuruf. Contoh, saya ngomong begini, bisa nggak dibikin huruf? Bisa nggak? Bisa. Logis nggak? Jadi Nabi Muhammad itu buta huruf. Lalu tanya, kenapa buta huruf? Karena tidak pernah sekolah. Loh, bagaimana seorang nabi menjadi nabi besar tapi nggak pernah sekolah? Itu memang sudah di planning sama Allah.
Sebab kalau Nabi kami sekolah, pintar membaca, pintar menulis, nanti orang lain akan menuduh Al-Quran karangan dia, karena pandai menulis, pandai membaca. Nah, sehingga Allah berikan Al-Quran itu, wahyu itu, kepada orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, supaya menghindarkan kesan seolah-olah Al-Quran itu adalah karangan. Nah, jadi kalam itu bukan zat. Allah yang berbicara itu wahyu. Jadi terpisah dia. Kalau begitu, kalam itu makhluk atau khalik, gitu kan? Kita tidak bisa mengatakan makhluk ciptaan itu kan kalam Allah, perkataan Allah. Berarti perkataan Allah itu kan menyatu dengan dirinya. Sama dengan saya bicara misalnya sekarang ini. Bisa enggak Bang Sihombing memisahkan saya dengan pembicaraan saya? Nggak bisa kan? Bahwa yang ngomong ini saya. Nggak bisa dipisah itu. Jadi kita tidak bisa mendefinisikan kalam itu sebagai makhluk, nggak bisa. Itu makhluk itu ciptaan maksudnya. Apakah kalam itu ciptaan Allah? Oh tidak, dia berkata. Dia berarti bukan ciptaan, perkataan dia. Apakah kalam itu zat dia? Oh tidak. Bisa dipahami? Saya sekarang bicara, saya bicara. Apakah suara yang keluar dari mulut saya itu zat saya? Oh tidak, zat saya ini. Tapi Allah berikan saya kekuatan untuk berbicara. Maka itu namanya kalam. Jadi perkataan itu bukan makhluk, bukan ciptaan. Dia melekat kepada dirinya. Nah, sebagai apa kalam itu? Sebagai pedoman, sebagai petunjuk, sebagai amanat. Sama dengan presiden memberikan amanat. Kadang-kadang tertulis, kadang-kadang tidak tertulis. Itu kan amanat. Menyatu enggak perkataan presiden dengan dirinya? Ya menyatu. Kan gitu. Jadi apakah perkataan presiden itu ciptaan dia? Oh tidak, diri dia. Dia yang berkata. Nah, tapi tidak bisa disamakan dengan makhluk begitu. Silakan. Adakah makhluk? Adakah yang bukan makhluk? Adakah yang bukan makhluk? Adakah yang kekal selain Allah? Oh tidak ada. Ya, yang kekal itu cuma satu. Kullu halikun. Ya Pak Karim yang mempertanyakan mengenai Trinitas juga menyinggung tauhid. Mungkin saya hanya menjawab mengenai tauhid yang dikatakan Kristen juga percaya tauhid, dan sisanya nanti mungkin Pak Moses mau berikan tanggapan. Yang pertama-tama saya katakan bahwa Kristen tidak percaya tauhid. Justru karena Kristen tidak percaya tauhid, maka kita ada dialog, ada perdebatan hari ini. Kami tidak percaya konsep tauhid Allah satu dengan satu pribadi mutlak. Kami percaya keesaan Allah, kesatuan Allah, Allah yang satu, tapi di dalam dirinya ada kejamakan. Kejamakan pribadi, juga ada kejamakan sifat-sifat. Dan sebagaimana saya berulang-ulang buktikan dalam debat ini, bahwa Anda melihat eksistensi apa saja di dunia ini selalu unity, yang satu dan yang beragam. Unity and diversity. Maka dasar negara semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika itu betul-betul 1000% benar itu. Ya. Jadi Anda melihat eksistensi apa saja selalu satu, dan dalam diri yang satu itu selalu ada kejamakan. Ini niscaya Anda secara logika nggak bisa tolak itu. Ya, even secara moral Anda tidak bisa tolak itu. Di dalam kehidupan juga nggak bisa ditolak. Selalu satu, dan di dalam yang satu selalu ada keragaman. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa prinsip tauhid itu juga Kristen percaya, kami tidak percaya dan kami tidak menerima itu. Itu sebabnya ada perdebatan. Ya. Lalu, tapi dinyatakan itu kan saudara sendiri perintah bahwa percaya pada tauhid, cuman perspektifnya. Saya tidak pernah bilang begitu, dan saya tidak berkata begitu. Dan percaya Allah itu satu, esa, dan istilah esa pun bagaimana Muslim menginterpretasi itu dengan Kristen menginterpretasi itu jelas sudah beda. Kami mempercaya istilah esa, atau dalam istilah Ibrani itu echad, itu selalu satu. Di dalam yang satu itu dia mempunyai keragaman. Satu muriwali, ya satu, tapi dalam diri satu muriwali itu niscaya ada keragaman tubuh dan jiwa,
jiwanya saja ada keragaman, ada reasonnya, ada emotionnya, ada willnya, ada kehendaknya, ada aspek sosialnya, ada aspek rohaninya dan sebagainya. 2 Samuel 7 ayat pasal. Saya jawab dulu Pak. Ini Anda mempertanyakan 2 Samuel dan lain sebagainya dengan cara, kalau Anda bertanya karena tidak tahu, saya menjawab sebagai seorang pengajar Kristen. Tapi kalau mempertanyakan ini dalam konteks Anda mau menegaskan bahwa Kristen juga percaya tauhid, ini berarti pertanyaan mengutip Samuel itu dalam pengertian mau menguji saya, dan saya pikir kita tidak berada pada level yang sama ya. Jadi saya lanjut dulu. Jadi yang jelas Kristen tidak percaya yang namanya tauhid versinya Islam, itu jelas itu. Lalu yang kedua, yang saya pikir juga untuk menanggapi semua yang dikatakan di sini tadi, bahwa Alkitab itu tidak pernah membicarakan tentang Trinitas. Istilah memang tidak muncul, tidak ada istilah Trinitas dalam Alkitab, itu saya akui. Sama juga Pak Moses mengatakan tadi, di dalam Quran pun kalau kita bicara istilah tauhid itu nggak ada. Kalau di hadis Anda bisa temukan itu istilah tauhid, tapi kalau di Quran nggak ada ya. Tapi problemnya sekarang bukan masalah istilah itu ada atau tidak ada. Masalahnya adalah konsep atau doktrin di balik istilah itu, ajaran ya, pengajaran di balik istilah itu ada atau tidak? Kami jawab ada, dengan sangat-sangat meyakinkan, bahkan lebih daripada meyakinkan. Ya, ini bergantung interpretasi. Kejadian 1 ayat 26 bilang apa di sana? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kenapa pakai jamak? Nah, orang Islam mengatakan itu dalam konteks bagaimana Allah itu menyatakan diri sebagai yang mulia, maka menggunakan istilah kami. Tapi bagi kami Kristen itu tafsiran yang tidak meyakinkan sama sekali. Ya, bahkan di awal kitab, dalam kitab Kejadian sangat clear di sana, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong dan gelap gulita menutupi samudera raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada roh Allah di sana. Ayat ketiga, berfirmanlah Allah. Allah rohnya dan firmannya. Lalu kemudian terus kalau kita mempelajari kitab suci sampai perjanjian baru, itu sangat clear sekali ini doktrin atau ajaran mengenai keberadaan Allah itu memang Allah yang satu, yang mempunyai firman yang kekal dan mempunyai roh yang kekal. Firman yang kekal itulah yang kami kenal sebagai Tuhan Yesus Kristus, ketika dia datang ke dalam dunia mengambil natur manusia sepenuhnya. Seperti itu. Jadi istilah tidak ada, tapi ajarannya sangat meyakinkan dan lebih daripada meyakinkan. Ya, jadi bagaimanapun orang Muslim membantah ini dari perspektif Islam dia, lalu mencoba dari worldview atau presupposisi Islam dia, kemudian masuk ke Alkitab, menafsir Alkitab, selalu saja dibawa nanti apa? Trinitas nggak ada. Karena waktu Anda mendekati Alkitab itu, Anda datang dari presupposisi tauhid Anda. Tidak ada orang yang datang dengan null hypothesis, kosong melompong di kepalanya. Tidak ada itu, kecuali ketidakjujuran mengatakan demikian. Waktu Anda mendekati Alkitab, di dalam pikiran Anda itu sudah ada presupposisi tauhid di situ. Maka Anda membaca Alkitab dengan worldview tauhid, maka tidak pernah ketemu Trinitas di sana. Tapi kalau Anda membaca Alkitab dengan presupposisi sebagaimana yang diambil Kristen, Anda akan melihat di sana dari Kejadian sampai Wahyu sangat rasional, sangat intelligible ajaran mengenai Trinitas. Ya, saya pikir itu, Pak Moses, silakan. Baik, sudah jalan waktu. Saya ingin menutup dengan ungkapan dialog yang semacam ini harus kita lestarikan dengan tema-tema yang menarik, dan diusahakan dialog yang semacam ini memberikan pencerahan kepada umat beragama. Kita di sini bukan berlomba, bukan mencari kemenangan atau kekalahan. Tidak akan ada orang yang kalah, semuanya menang. Tapi dialog ini jadikan sebagai sarana, sebagai wadah kepada kita
untuk mengenalkan konsep agama kita kepada orang lain. Itu yang paling penting. Dan jujur beneran. ya, dan kalau kita bicara tentang Nabi Isa, subhanallah, Al-Quran kami sungguh memuliakan Nabi Isa itu. Sampai-sampai Al-Quran ketika bicara nama Nabi Muhammad yang menerima wahyu Al-Quran, itu hanya 4 kali disebutkan namanya dalam Al-Quran. Tapi Nabi Isa itu jumlahnya 25 kali. Itu apa artinya? Bahwa Al-Quran sangat mengapresiasi Nabi Isa dan juga nabi-nabi yang lain. Bahkan mungkin antum perlu tahu, kami umat Islam itu wajib hukumnya mengimani Nabi Isa. Kalau ada orang Islam ingkar kepada kerasulan Nabi Isa, batallah iman orang Islam itu. Jadi kenapa Al-Quran banyak bicara tentang Isa? Nah, ini uniknya. Tolong diperhatikan, ini unik Pak Pendeta. Setiap kali Allah membicarakan nama Isa di dalam Al-Quran, selalu diiringi dengan nama orang tuanya, nama binnya, Maryam. Ya, tidak ada nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang setiap kali disebutkan namanya lalu disertakan dengan binnya, nama orang tuanya, tidak ada, kecuali Isa saja. Kalau ayat tadi, wa idza qala Isa bin Maryam, wa idza qala Isa bin Maryam. Apa maksudnya? Ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata. Kenapa disebutkan nama orang tuanya? Biasanya kalau dalam orang Arab, bin kepada laki-laki, tapi ini bin kepada perempuan, karena memang bapaknya tidak ada, yang ada ibunya. Maksudnya apa? Itu sebuah penegasan dalam Al-Quran bahwa Isa itu adalah anak manusia, anaknya Maryam, bukan anak Allah seperti yang diyakini saudara-saudara kita dari umat Nasrani. Jadi bukan anak Allah, dia anak manusia, anaknya Maryam. Sehingga membutuhkan 25 kali ya penyebutan Isa di dalam Al-Quran lebih banyak daripada menyebutkan Nabi kami Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak punya masalah yang kompleks di dalam Al-Quran. Tapi ketika saudara-saudara kita yang terdahulu ya merubah konsep tauhid menjadi konsep Tritunggal itu, yang memasukkan Nabi Isa sebagai Tuhan, itulah koreksi kritik Al-Quran sehingga selalu diulang-ulang, wa idz qala Isa bin Maryam. Ya, ingatlah ketika Isa putra Maryam, selalu ada namanya bin Maryam. Enggak ada ayat Muhammadur Rasulullah, enggak ada Muhammad bin Abdullah, enggak ada. Atau itu qala Ibrahim bin Azar, itu tidak ada. Satu-satunya nabi di dalam Al-Quran yang setiap kali disebutkan namanya disertakan nama orang tuanya, itu hanyalah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan bagaimana penghargaan Quran kepada Isa? Pada saat saudara-saudara kita orang Nasrani mengatakan Nabi Isa sudah mati dibunuh, disalib dalam rangka menebus dosa manusia, oh itu dibantah oleh Al-Quran, dibelah oleh Al-Quran. Kata Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Oh, Nabi Isa itu tidak mati terbunuh, tidak mati disalib. Bagaimana seorang Tuhan yang maha kuasa, yang maha kuat, sampai dia lemah, dibunuh, disiksa dengan cara disalib? Yang saya katakan tadi, mending ditembak langsung, dipancung langsung, sakitnya sebentar. Tapi penyiksaan yang terjadi ketika disalib orang itu lama matinya, itu penyiksaan yang luar biasa. Maka Al-Quran maka Al-Quran membela Isa itu. Nabi Isa tidak mati dibunuh, tidak mati disalib, tapi Nabi Isa itu kata Allah diangkat ke langit, ruh dan jasadnya diselamatkan dari pembunuhan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nanti menjelang akhir zaman Nabi Isa turun lagi ke bumi karena dia lahir di bumi dan matinya pun nanti di bumi. Dalam keyakinan kami orang Islam, Nabi Isa itu belum mati sampai hari ini, dan Nabi Isa itu bukan Tuhan, tidak anak Tuhan, tapi dia anak manusia. Oleh karena itu statement saya, ayo kita terus bangun diskusi, dialog yang positif ini untuk pencerahan kepada umat kita, baik itu umat Islam maupun umat Nasrani, dan kita hindari debat-debat kusir. Ini saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia penyelenggara. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber Bapak Prof. Egi dan juga Ustadz Nababan, dan juga rekan saya Bapak Muri, dan juga terlebih moderator Bang Fairuz gitu ya. Terima kasih banyak, dan juga peserta di tempat ini. Tentu dalam dialog kita ini memang mengangkat tema yang jelas, itu tauhid dan Tritunggal. Dan saya
dalam hal ini kembali ingin menegaskan dalam statement closing saya bahwa dalam kekristenan tidak mengajarkan bahwa ada 3 Allah, tapi satu Allah di dalam 3 pribadi. Mengapa hal ini diperlukan? Dalam konteks jelas dalam iman kami, dalam konteks bagaimana mengasihi dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan oleh karena itulah mengapa hal ini menjadi penting di dalam iman kami, karena memang ini menjadi sebuah kebutuhan mutlak yang bisa tidak ditolak oleh dunia dan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, dalam hal ini tentu di dalam kekristenan juga menerima berbagai macam masukan-masukan ataupun dalam berbagai macam dialog ini, hal-hal yang dapat membuat saya sendiri sebagai orang Kristen harus juga semakin memahami tentang bagaimana iman dari saudara saya yang lain, dan itulah wujud saya harus menghargai mereka. Dan silakan, karena itu memang juga iman dari kita yang memang dalam posisi yang berbeda, itu hal yang biasa. Tetapi yang perlu saya tegaskan dalam bagian ini, maka kiranya kita percaya sampai mengapa harus ada Allah yang menjadi manusia. Karena sekali lagi, supaya keadilan Allah dan juga kasih Allah itu tergenapi. Dan oleh karena itu, karena manusia berdosa tidak mungkin menyelamatkan manusia yang berdosa, maka perlu ada manusia yang tidak berdosa. Maka mengapa Yesus harus hadir? Karena sekali lagi dalam rangka menyelamatkan manusia. Kalau kita buat perbandingan tadi, jikalau firman bisa menjadi tulisan, mengapa kita tidak membuka pikiran bahwa firman itu menjadi daging, menjadi manusia? Apakah ini tidak logis? Apakah ini tidak ada sumber yang menjadi pembanding? Tentu ini menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan. Dan bagian terakhir saya dalam closing statement ini, saya ingin membacakan satu bagian yang memang disampaikan oleh Lukas sebagai penulis 2 kitab, yaitu Injil Lukas dan juga Kisah Para Rasul, bahwa ketika ia meneliti dengan sungguh-sungguh tentang siapakah Yesus dan bagaimana Allah menyelamatkan manusia, maka Lukas menuliskan satu bagian di dalam Kisah Para Rasul, yaitu pasal yang ke-4 ayat yang ke-12 yang mengatakan begini: tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan itu sekali lagi dalam konteks ini menunjuk kepada Yesus Kristus. Terima kasih. Ya, baik. Pertama-tama dalam closing statement ini, saya ingin sedikit menanggapi seluruh perdebatan ini. Saya melihat memang ada hal-hal yang bagi saya tidak akademik ya di dalam debat ini, seperti istilah-istilah yang dipakai ya menunjuk ke lawan debat dan mengatakan blow on atau bodoh. Bagi saya itu tidak ilmiah dan tidak akademik ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau saudara memperhatikan dengan jujur, tadi Profesor Egi mengatakan salah satunya itu jujur ya, adil jujur begitu ya. Kalau mau jujur, ini topiknya tauhid dan Tritunggal. Yang paling banyak dibahas hanya Trinitas. Saya sebetulnya sangat mengharapkan pembicara-pembicara Muslim menghadirkan konsep tauhid yang dihadirkan di sini, lalu mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan sulit kepada kami untuk kami jawab. Tapi saya tidak menemukan. Sorry, dalam debat ini saya tidak menemukan itu. Lebih banyak bertanya tentang Yesus, tentang Trinitas, yang kami jawab ulang-ulang dengan cara yang sangat tuntas, dengan cara yang sangat intelligible, tapi tetap terus ditanyakan berulang-ulang seperti itu, pertanyaan basi. Ya, itu yang kedua kesan saya. Dan yang ketiga, sekali lagi sebagaimana rekan saya tadi Pak Moses mengatakan, kami tidak percaya 3 Allah, hanya satu Allah, yang di dalam diri satu Allah itu ada 3 pribadi yang berbeda.
sehingga relasi dan kasih itu menjadi sesuatu yang eksis, ya. Anda tidak bisa berbicara itu dalam konsep Allah pribadi mutlak, satu pribadi mutlak, sebagaimana di dalam tauhid yang Anda percaya. Dan itu tadi yang kami tanyakan mengenai tauhid. Bagaimana kasih bisa ada di dalam kekekalan jika Allah hanya satu pribadi mutlak? Dan ini belum terjawab sampai debat ini selesai. Walaupun Profesor Egi tadi mengatakan saya jawab tuntas, tapi saya belum mendengar jawaban untuk itu. Terakhir mengenai Kristus. Yesus Kristus dalam kealahannya adalah Allah sepenuhnya. Dia adalah firman Allah yang kekal. Dan Allah yang kekal, firman Allah yang kekal ini datang ke dalam dunia mengambil natur manusia. Saya harus tegaskan poin ini karena ada banyak salah kaprah yang mengatakan Allah berubah menjadi manusia. Allah tidak berubah menjadi manusia. Allah adalah Allah, manusia adalah manusia. Pencipta adalah ciptaan, ciptaan adalah ciptaan. Ini hukum logika. Nah, maka Allah itu pribadi kedua, Allah Tritunggal, tidak berubah menjadi manusia, tapi mengadopsi natur manusia, menambahkan bagi dirinya natur manusia, sehingga mempunyai dua natur. Di dalam konteks ini, kemanusiaan Yesus makan, kemanusiaan Yesus lahir, natur manusia Yesus bisa mati dibunuh di atas kayu salib, tetapi kealahannya tidak bisa dibunuh mati di atas kayu salib. Kealahannya tidak terbatas, kealahannya maha tahu. Kealahannya adalah yang menciptakan alam semesta ini, karena Allah mencipta melalui Sang Firman. Itu sebabnya kami sangat yakin, sangat percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6 yang mengatakan, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Siapa jalan yang lurus? Yesus Kristus. Siapa jalan satu-satunya kepada Bapa di surga? Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, dia tidak berada lagi di bawah hukuman, tapi dia akan mempunyai hidup yang kekal, hidup yang sejati, hidup yang berkelimpahan di dalam hubungan yang sifatnya personal dan pribadi terhadap atau di hadapan Allah itu sendiri. Maka sebagai seorang pendeta Kristen, saya mengklaim iman Kristen yang sangat penting ini. Siapa percaya kepada Yesus Kristus pasti selamat, dan siapa yang menolak Yesus Kristus, Alkitab Kristen berkata, pasti binasa. Inna indallahil Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab.